Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama atau biasa disingkat dengan NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Para tokoh-tokoh pendiri itu adalah antara lain Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, dan lain-lain. Tujuan utama mendirikan Nahdlatul Ulama adalah untuk membantu mengembangkan pendidikan dan wawasan keagamaan bagi rakyat pribumi yang pada umumnya tidak memperoleh pendidikan dari sekolah-sekolah Belanda. Kemudian, para kiai-kiai NU juga mengembangkan rasa nasionalisme dan kebangsaan pada rakyat pribumi terhadap penjajahan Belanda, sehingga banyak menimbulkan perlawanan terhadap Belanda. Dan pada masa pendudukan Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari menolak untuk menunduk dan menghormati bendera Jepang, serta menghormati Kaisar Jepang sebagai penjelmaan Dewa Matahari, sehingga beliau harus dipenjara selama 1 bulan oleh pemerintah militer Jepang saat itu. Pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Wahid Hasyim, putra dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, bergabung dalam BPUPKI dan PPKI untuk merumuskan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim yang mewakili NU dan mewakili umat Islam bersama-sama dengan Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin menandatangani Piagam Jakarta. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dan pada saat Belanda kembali datang ke Indonesia bersama tentara sekutu dan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerukan resolusi jihad fisabilillah untuk melawan penjajah Belanda dan Inggris.
Pada bulan Juli tahun 1952, NU menyatakan diri keluar dari Partai Masyumi karena banyaknya perbedaan pendapat dengan para pemimpin Masyumi pada saat itu. Kemudian NU mendirikan Partai NU dan mengikuti pemilu pada bulan September tahun 1955. Dan pada pemilu demokratis pertama di Indonesia, tanggal 29 September tahun 1955, Partai NU berhasil memperoleh 6,9 juta suara atau 18,4% dari total suara. Dan ini membuat Partai NU menjadi partai terbesar ketiga setelah PNI dan Masyumi, dan berhasil mendudukan kadernya Kiai Haji Zainul Arifin sebagai Ketua DPR GR. PKI setelah berhasil menyingkirkan Partai Masyumi menjelang pemberontakan tahun 1965. Kemudian PKI mulai melakukan provokasi dan membunuh tokoh-tokoh NU di Jawa Timur. Pada masa penumpasan pemberontakan G30 SPKI, NU dan pemuda Ansor aktif membantu TNI untuk menangkap para tokoh-tokoh PKI di daerah-daerah. Lain yang tidak setuju dengan PKI, dan itu mencapai puncaknya pada tanggal 30 September. Yang memakan korban sangat banyak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan kawan-kawan ini karena pada saat itu kondisinya adalah perang. Setelah dibubarkannya PKI dan dilemahkannya PNI oleh rezim Orde Baru, maka kekuatan politik terbesar adalah tinggal Golkar yang didukung oleh Presiden Soeharto dan Partai NU pada sisi yang lain. Rezim Orde Baru yang didukung oleh militer tidak berkenan apabila Partai NU berkembang menjadi besar dan berupaya untuk mengkerdilkan Partai NU. Sekber Golkar, sekretariat bersama golongan karya yang tidak mengatakan itu partai, tapi itu golongan karya, dan golongan karyalah yang harus setelah Bung L2, tentara bikin Golkar, maka yang dijeleng-jeleng, yang ditekan-tekan itu NU. Pemilu pertama tahun 71 sudah diperlakukan begitu kejam, NU masih eksis. NU menjadi sasaran dari pemerintah Orde Baru pada pemilu tahun 71 dan seterusnya. Karena pemerintah masih menganggap NU masalah, ancaman, karena masih menginginkan negara berdasar Islam. Karena itu lalu dilakukan segala macam upaya, termasuk akhirnya dibonsaikan dalam P3, dan betul-betul NU selamat bersidang, selamat bermusyawarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam rangka usaha pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Zaman Orde Baru yang paling dilalimi oleh Orde Baru itu orang NU. Orang NU yang paling dilalimi. Pertama, penyatuan wawasan.
lagi masalah itu. Menurut saya awal baru dari hubungan antara Islam dan kita ingatkan 94 Orde Baru melalui Kasat waktu itu ingin mencegah supaya Gus Dur tidak terpilih di dalam muktamar di Cipasung. Pak Harto itu tidak ingin NU dipimpin oleh orang NU, itu kan ya sudah keterlaluan. Di Cipasung itu tidak boleh orang NU milih tokohnya sendiri. Ya masukkan orang yang nggak jelas nasabnya di NU supaya mimpin. Upaya itu tidak berhasil, tetap terjaga karena kita juga utuh. Selama Orde Baru, P3 tidak pernah dipimpin oleh orang NU. Padahal mayoritas P3 itu orang NU. Yang pada waktu pemilu 55 menjadi 3 besar setelah PNI dan Sedangkan MI yang ikut nunut itu selalu mimpin P3. Di bawah kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kritis pada pemerintah, NU berkembang menjadi kekuatan masyarakat sipil kuat dan memiliki militansi terhadap NU. Kita lihat kenapa orang begitu menghormati Gus Dur, karena ibadah-ibadah sosialnya itu keikhlasannya menurut saya tinggi. Sehingga Tuhan menggerakkan hati orang-orang itu untuk Salamun alaik ya Rafi Asya. Laporan-laporan dari orang di level yang langsung di bawahnya, tapi turun sendiri. Kiai Wahid Hasyim juga dulu Gus Dur pun nggak peduli ketika diberitahu misalnya jangan gitu, nanti Gus Dur mau dukungannya kurang, nggak peduli dia, saya nggak butuh soal-soal begitu katanya. Terjadilah apa yang sudah kita lihat kan, bahwa Gus Dur menjadi ujung tombak dalam menghadapi Pak Harto dan pemerintahan baru yang berujung pada peristiwa reformasi. Pada masa reformasi, NU menjadi ormas yang penting bagi perkembangan politik Indonesia. Tokoh-tokoh NU dan tokoh-tokoh nasional lainnya diundang oleh Presiden Soeharto ke istana pada tanggal 19 Mei 1998 sebelum Presiden Soeharto lengser. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan, duh bala kanca pria wanita aja mung ngaji, gur pinter dongeng nulis lan maca dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia bakal sangsara. Untuk memfasilitasi warga NU yang berjumlah sekitar 95 juta orang pada politik Indonesia, Gus Dur dan kiai-kiai NU lainnya mendirikan PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 23 Juli tahun 1998. Seneng ngafirke, maka aspirasinya tidak akan disalurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kafire dewe dak tiga teki yen isih kotor ati kehendaki oleh rakyat, itu satu bagian secara isih kotor ati akali diterima asal untuk Indonesia. sekarang ini Anda ingin dapat ini harus melakukan ini, itu beda kan, jatuh asal mau mengganti menteri kan nggak ada apa-apa saya jatuh, dan itu yang terjadi. Pada waktu itu
akan tetap memimpin perjuangan moral menegakkan Setelah Gus Dur lengser sebagai presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001, banyak tokoh-tokoh NU yang dipinang dalam Pilpres tahun 2004 hingga kini. Pada Pilpres tahun 2004, Ketua Umum PBNU keempat, Kiai Haji Hashim Muzadi, menjadi cawapres dari Megawati Soekarno Putri yang mewakili PDIP. Kemudian Kiai Haji Salahuddin Wahid, adik Gus Dur, menjadi cawapres dari Wiranto yang mewakili Partai Golkar. Kita telah kehilangan salah seorang putra. Pada pemilu 2014 dan 2019, NU melalui PKB mendukung Joko Widodo sebagai calon presiden, dan bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menjadi Ketua Rois Am NU ke-10 terpilih menjadi wakil presiden bersama Joko Widodo pada tahun 2019. Demikianlah perjalanan politik NU dan tokoh-tokohnya sejak zaman kemerdekaan hingga kini. Pada pemilu tahun 2024 mendatang, kira-kira siapa tokoh-tokoh NU yang akan menjadi pemimpin Republik ini? Silahkan memberikan komentar pada kolom di bawah ini. Terima kasih. Iku wajangan guru waskita tentan jepake ing jero dodo, tentan jepake ing jero dodo.